Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Alhamdulillah waktu iman rahimakumullah. Di sore hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berkumpul dalam kajian daurah tafsir Jalalain, pertemuan yang kedua ya insyaallah. Terakhir kita sampai ayat ke-6 ya dari surat Al-Baqarah. Kita lanjut di ayat yang ke-7 ya. Qala al-mu'allif ya rahimahullah, al-Imam Jalaluddin Asyuti ya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati mereka. Ya, maksudnya hati orang-orang kafir ya, karena ini sebagaimana yang disebutkan berbicara tentang orang-orang kafir ya di ayat ke-6 dan ayat ke-7-nya ya. Jadi ini sebagai alasan ya sebetulnya dari ayat ke-6 ketika disebutkan bahwa orang-orang kafir itu sama saja ya, baik mau diberi peringatan ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Ya, kenapa? Nah, di ayat 7 ini alasannya. Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka. Jadi khotama itu di sini ditafsirkan toba'a. Ya, toba'a alaiha ya, menutup ke atas hati-hati mereka itu, wastausaqa ya, dan mengikatnya. Fala yadkhuluha khairun, maka tidak masuk ke dalam hatinya itu kebaikan. Ya, wa ala sam'ihim, dan kepada pendengaran mereka, ay mawadihi, maksudnya adalah tempatnya ya, tempat-tempat pendengaran tersebut. Ya, maksudnya adalah telinga ya. Jadi telinga mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu maksudnya adalah bukan berarti tidak mendengar ya, secara hakiki ya. Kalau secara hakiki kan mereka mendengar. Ya, jadi maksudnya tidak mendengar kebenaran. Makanya di sini dijelaskan fala yantafi'una ya, maka mereka tidak bisa mendapatkan manfaat bima yasma'unahu, dengan apa yang mereka dengar, minal haqqi, dari kebenaran. Ya, kalau mendengar sih mendengar gitu. Ya, cuman tidak bermanfaat. Ya, kalau tidak bermanfaat ya apa gunanya mendengar? Sama saja dengan tidak mendengar gitu ya. Kemudian wa ala absarihim bisyawatun, dan terhadap penglihatan mereka ya ada penutup. Ya, gisyawatun maknanya gitaun ya, penutup. Ya, fala yubsirunal haqqa, maka mereka tidak melihat kebenaran ya. Walahum azabun azim ya, dan bagi mereka adalah azab yang besar ya, maknanya qawiyun daimun. Jadi azim itu adalah qawiyun, kuat ya, daimun, selamanya ya, abadi ya. Nah, ini sebagaimana ya di ayat lain misalnya walaqad zarokna ya li jahannama katsiran minal jinni ya wal insi ya lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi kami telah memenuhi, kata Allah, neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia ya, di mana mereka itu sifatnya memiliki hati tapi tidak lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, mereka tidak memahami dengan hati itu. Ya, nah ini menunjukkan bahwa hati itu bersambung dengan akal.
Ya, jadi makanya di situ hati yang tidak memahami. Gitu. Jadi ada sebetulnya hati dan akal itu satu kesatuan ya yang bersambung. Ya, maka di sini disebut hati juga bisa untuk memahami. Walahum adzanun la yasmauna biha. Mereka punya telinga, ya, jadi mereka punya telinga bisa mendengar, tapi tidak digunakan untuk mendengar kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat, ya, memperhatikan. Nah, makanya sebetulnya ini semua adalah modal yang diberikan oleh Allah untuk belajar. Makanya ketika belajar semua ini digunakan. Pendengaran untuk mendengar, gitu kan, penglihatan untuk memperhatikan. Ya, termasuk juga untuk membaca. Makanya kita belajar dari kitab ya supaya tidak hanya mendengar tapi juga baca. Ya, karena ini adalah modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang tidak boleh diabaikan. Semuanya harus digunakan. Selama masih bisa digunakan, harus digunakan. Ya, jadi dalam Islam itu menggunakan semua potensi yang Allah berikan dalam belajar. Ya, beda dengan teori Barat misalnya, konsep Barat. Kamu ini apa kelebihannya? Apa visual gitu ya, menggunakan penglihatan. Jadi dia cuma menggunakan penglihatan saja, padahal telinganya bisa mendengar, tapi tidak digunakan. Ya, ada yang kelebihannya di audio, ya, dari pendengaran, lalu dia nggak mau menggunakan matanya perhatikan. Nah, dalam Islam tuh tidak bisa, semuanya harus digunakan. Ya, semuanya harus digunakan. Makanya kan inna sam'a wal basor ya wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ul. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, fala itu kan ayat sebelumnya fala takfu ma laisa laka ilmu. Jangan kamu mengikuti yang kamu tidak punya ilmu. Bahkan nanti penyesalan di neraka ya orang-orang yang masuk neraka itu kan di surat Al-Mulku ya mereka kan mengatakan apa namanya lau naqilu ya lau nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami dulu mau mendengar menggunakan pendengaran dan juga mau memahami menggunakan akal sekaligus hati ya untuk memahami ketika di dunia itu. Nah, makanya orang kafir itu mereka tidak bisa memanfaatkan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, itu cuma 2 ayat untuk orang kafir karena jelas ya mereka itu ya kelihatan. Sehingga dengan Allah memberitahukan seperti ini menjadi apa namanya landasan kita di dalam bersikap pada orang-orang kafir. Walaupun tentu dengan diberitahukan seperti ini tidak membuat kita berhenti berdakwah. Kalau dakwah kan terus gitu disampaikan kepada termasuk kepada orang-orang kafir juga gitu. Ya, nah, cuman ketika kemudian mereka tidak menerima, ya di sini Allah sudah memberitahukan. Oh, berarti mungkin ini sudah tertutup gitu ya. Artinya itu. Nah, kemudian berikutnya masuk kepada pembahasan tentang orang-orang munafik. Wa nazala fil munafikina dan turun ayat berkenaan dengan orang-orang munafik. Ya, jadi ini memang disebutkan langsung ya oleh ada Ibnu Abbas ya kalau tidak salah yang menyebutkan secara langsung bahwa 5 ayat pertama untuk orang beriman ya, 2 ayat berikutnya untuk orang kafir dan yang berikutnya untuk orang-orang munafik. Ada riwayat. Wa minan nas dan diantara manusia man yaqulu ada yang berkata ya amanna kami telah beriman bila kepada Allah wa bil yaumil akhir dan kepada hari akhir ai yaumil kiamati yaitu hari kiamat li'annahu akhirul ayami karena dia adalah ya hari yang paling akhir. Jadi kenapa
hari kiamat dinamakan dengan hari akhir ya karena dia adalah hari terakhir ya. Tidak artinya tidak ada lagi apa namanya hari-hari ya karena itu adalah keabadian. Ya, sebetulnya hitungan harinya ya tentu tidak harus seperti hari di dunia karena kan beda ya ukurannya. Bahkan kan satu hari di akhirat itu ka'alfisanatin mimma ta'udun. Ya, seperti 1000 tahun sebagaimana yang kamu hitung hari di dunia. Gitu. Jadi hari kiamat itu jangan dianggap cuma satu hari. Jadi, mulai apa subuh gitu ya sampai malam. Ya, tapi panjang. Ya, makanya kan mereka berdiri dalam waktu yang sangat lama di padang mahsyar. Ya, makanya kenapa dinamakan dengan hari kiamat? Kiamat itu kan berdiri. Karena orang di situ berdiri dalam waktu yang lama. Maka disebut hari kiamat. Yaumul kiamat. Kiamat itu berdiri. Gitu ya. Ya, kemudian wa ma hum bimu'minin. Nah, kenapa di sini hanya disebut beriman kepada Allah dan hari akhir saja? Kan rukun iman ada 6. Ya, kalau disebut semua kepanjangan. Jadi yang disebut dua, kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari 6 rukun iman itu yang paling inti ini sebenarnya dua. Ya, iman kepada Allah dan jadi kalau diringkas dia jadi dua. Ya, kepada Allah dan kepada hari akhir. Makanya ini juga yang sering digunakan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya kan? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau dia man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya, maka muliakanlah tetangganya. Falyukrim doifahu dan seterusnya. Itu sering digunakan oleh Rasulullah SAW beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena dari 6 rukun iman itu kalau diringkas jadi dua. Gitu ya. Iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa ma'hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Ya, ru'ya fihi maknaman. Ya. Nah, ini kajian ilmu nahu ini. Kalau nggak punya dasar ini susah, nggak bisa paham apa maksudnya. Ya, jadi ini menjelaskan kata mukminin hum mukminin itu kan jamak, bentuk jamak kan, jamak mudzakkar salim. Ya, itu diamati, diperhatikan ru'ya fihi padanya pada kata tersebut makna makna man. Ya, wa fi domir yaqulu lafzuha dan pada domir yaqulu ya itu diperhatikannya lafadznya. Nah, jadi man itu secara lafad ya dia mufrad. Secara lafad ya, secara lafad dia mufrad sehingga di sini menggunakan mufrad man yakulu. Yakulu kan mufrad, domir huwa kan. Ya, jadi kenapa yakulu mufrad? Karena memperhatikan man dari sisi lafadnya. Dilihat dari sisi lafadnya sehingga dia menggunakan yakulu. Nah, kemudian di akhir berubah jadi jamak. Wa mahum jamak bimu'minin. Ya kan? Nah, ini kenapa kemudian dengan jamak? Karena memperhatikan secara makna. Jadi maknanya adalah jamak. Yang ada di man itu maknanya adalah jamak. Karena memang man itu kan termasuk mausul mustarok ya. Di dalam pembelajaran ilmu nahu, mausul itu ada dua. Ada mausul khos, mausul mustarok. Mausul khos itu penggunaannya khusus. Untuk mufrad mudzakkar misalnya alladzi, untuk mufrad apa untuk musanna mudzakkar alladzani, untuk jamak mudzakkar alladzina, untuk mufrad muannas allati, musanna muannas allatani, ya jamak muannas allati allai gitu. Itu namanya mausul
khusus penggunaannya. Ada mausul mustarok. Mausul mustarok itu bisa digunakan untuk mufrad, musanna, jama, mudzakkar, muannas, yaitu man, ma, ya kan? Itu dan yang lain-lainnya ya, banyak. Itu namanya mausul mustarok. Nah, sehingga kalau tadi secara lafaz itu dianggap mufrad, ya secara makna karena ini membicarakan umum untuk orang-orang yang munafik, maka di sini menggunakan jama. Ya, nah, sebenarnya kalau mau digali itu dari rangkaian ayat, dari pola kata yang digunakan, ya itu sangat banyak sekali. Ya, karena ini kan ringkas, mengambil faedah yang sedikit saja yang ringkas. Kalau digali itu banyak sekali sebetulnya. Kenapa misalnya di sini menggunakan wa mahum bimu'minin, tidak misalnya wa mahum yu'minun, menggunakan bimu'minin. Di situ ada huruf ba, ba juga zaidah tambahan dan fungsinya untuk taukid, menguatkan. Jadi mereka itu benar-benar tidak beriman. Ada penguatan di situ, ada taukid. Ya. Tukhadi'una Allah. Mereka itu menipu Allah walladzina amanu dan orang-orang beriman. Ya, kenapa disebut menipu? Ya, bi'idhari hilafi ma'abtanuhu minal kufri. Dengan menampakkan yang berbeda ya dengan apa yang mereka sembunyikan dari kekufuran. Ya, jadi disebut nipu itu ya mereka tidak jujur ya secara zahir. Ya, secara yang nampaknya mereka itu berpura-pura masuk Islam, mengatakan amanah, kami beriman gitu ya. Tapi di hatinya kufur, ya. Di hatinya itu mengingkari, tidak beriman. Nah, itu namanya menipu ya atau berdusta ya. Tujuannya untuk apa? Liyadfa'u anhum ya untuk mencegah ya dari mereka ahkamahud dunyawiyata hukum-hukum ya hukum-hukumnya secara keduniaan. Kamu butuhnya apa? Ya, jadi mereka untuk apa namanya kepentingan diri mereka ya untuk menyelamatkan diri mereka, kepentingan menjaga kepentingan diri mereka, maka mereka pura-pura masuk Islam. Ya, jadi ketika dirasa bisa memberikan manfaat untuk mereka dari kaum muslimin itu. Ya, makanya orang-orang munafik itu ada hanya dalam periode Madinah. Tidak ada dalam periode Mekah. Makanya kalau ada ayat berbicara tentang orang-orang munafik, berarti itu Madaniyah. Ya, kenapa? Karena ketika di Mekah belum punya kekuatan. Yang ada malah disiksa. Orang-orang muslimnya kan disiksa gitu. Ketika dalam periode Mekah itu. Ya untuk apa orang berpura-pura masuk Islam? Iya, yang ada aja disiksa. Justru orang malah menghina gitu. Iya. Nah, orang-orang munafik ini ada ketika dalam periode Madinah, ketika umat Islam sudah punya kekuatan, bahkan juga munculnya orang-orang beriman apa orang-orang munafik ini setelah kaum muslimin Rasulullah mendapatkan kemenangan di perang Badar. Kan itu suatu apa namanya kehebatan ya, suatu hal yang bahkan mengagetkan orang-orang. Umat Islam ini kecil tapi kemudian menang melawan musuh yang jumlahnya besar. Ya, sehingga menjadi pamor ya yang bagus bagi kaum muslimin. Nah, disitulah mulai orang-orang munafik ya, melirik gitu kan kepada orang-orang Islam. Ya, khususnya kan pemimpinnya itu namanya siapa? Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, karena memang dia itu dulu sebelum datang Islam ke Madinah, sebelum datangnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah, dia itu sudah dijanjikan akan menjadi raja, pemimpin, ya, karena kan di Madinah itu yang dulu namanya Yasrib itu kan ada dua kelompok ya, namanya kelompok Aus dan Khazraj. Itu musuh bebuyutan. Itu ibarat apa?
Persib dan Persija mungkin gitu ya. Jadi itu adalah musuh buyutan yang selalu berantem, selalu berperang di antara keduanya itu. Dan itu dalam waktu yang lama, ya. Nah, di antara mereka itu sudah disepakati akan diangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi raja, ya. Tapi ternyata kan keburu orang-orang itu masuk Islam. Ya, yang cikal bakalnya kan dari 6 orang anak muda itu. Ya, waktu tahun ke-11, ya. Tahun 11 kenabian Rasul setelah pulang dari Taif, apa namanya, mendapatkan penentangan yang keras ya dari Taif itu. Tapi beliau tidak berputus asa. Maka beliau mencari lagi, mendatangi setiap orang untuk menerima dakwah beliau. Sampai kemudian ada 6 orang anak muda itu yang mau menerima dakwah Rasulullah. Nah, dari 6 anak muda itu kemudian kan mereka menyebarkan ketika ke Madinah itu, ya, tahun berikutnya, tahun 12 kenabian, maka mereka membawa yang baru, ada 12 orang. Disitulah dilakukan baiat Aqobah yang pertama. Tahun berikutnya, tahun 13 kenabian, datang 87 orang. 85 orang. 2 orang perempuan. 83-nya laki-laki. Dilakukanlah baiat Aqobah yang kedua. Di antara isi baiat Aqobah yang kedua itu adalah mereka siap jika Rasulullah datang ke mereka untuk berhijrah. Ya kan? Maka dari situlah mulai hijrah dan hampir ya semua penduduk Madinah itu masuk Islam. Nah, orang-orang yang tadi seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan ya kecewa. Tadinya mau jadi raja itu nggak jadi. Ya, dan inilah menariknya Islam ketika datang ke Madinah, Aus dan Khazraj yang selalu berkelahi itu, dengan Islam mereka bisa bersatu. Jadi ternyata hanya Islamlah yang bisa menyatukan. Nah, begitu juga di Indonesia sebetulnya. Yang menyatukan Indonesia itu adalah Islam, identitas Islam. Bahkan sebelum nama Indonesia itu ada, ketika melawan penjajah dari berbagai daerah, kan mereka berjihad, berperang melawan para penjajah, bukan atas nama daerahnya masing-masing. Kalau atas nama daerah masing-masing terlalu sempit. Bagaimana bisa menyatukan wilayah Indonesia yang luas? Ya, ternyata disatukan oleh apa? Dengan identitas Islam. Makanya muncul gerakan-gerakan nasionalisme perlawanan terhadap penjajah itu menggunakan nama Islam. Ya kan? Syarikat Islam dan sebagainya. Karena Islam itu menyatukan ya berbagai suku, berbagai latar belakang gitu ya, asal usul manusia. Ini kalau digali panjang ya tentang sirah ini. Paling tidak ini ada apa namanya, membuka ya biar nanti bisa menelaah lebih dalam lagi ya. Insya Allah. Nah, jadi itu ya kaitannya orang-orang munafik ini, mereka ingin mendapatkan manfaat kepentingan untuk diri mereka sendiri ya ketika Islam sudah punya kekuatan ya, eh, secara hukum-hukum dunia itu mereka kan jadi aman bersama kaum muslimin, tidak diperangi ya, walaupun sebetulnya udah kelihatan ya gerak geriknya itu kan orang-orang munafik ya. Tetapi Rasulullah SAW memang tidak mau ya membunuh orang-orang munafik ini. Bahkan Umar bin Khattab kan seringkali meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal saja lehernya itu. Ya, tapi Rasul selalu melarang. Kenapa? Karena nanti khawatir orang-orang menyangka ya, itu Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Karena orang munafik ini ada bersama ya kaum muslimin. Nah, maka di dalam ayat-ayat inilah kita atau kaum muslimin misalnya ketika itu ya diberikan peringatan ya warning tentang orang-orang munafik ini. Dan ternyata memang di setiap zaman ada orang munafik.
Makanya petunjuk Al-Quran ini abadi, bukan hanya ketika dia turun saja gitu. Dia abadi terus. Karena peristiwanya yang akan dihadapi oleh kaum muslimin ya sama sebetulnya. Ya, hanya orang-orangnya aja yang berganti berbeda. Sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri kan gitu ya. Wa ma yahda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Li'anna wabala khidaihim. Ya, karena akibat ya ataupun balasan siksaan ya atas tipuan mereka itu rajiun ilaihim, kembali ke mereka. Jadi mereka secara zahir menipu orang-orang beriman, bahkan kan menipu Allah, menipu Rasul, menipu orang-orang beriman. Ya, tapi apakah itu berdampak buruk kepada orang beriman ya, apalagi kepada Allah sama sekali gitu ya. Tidak tidak memberikan dampak yang buruk. Ya, justru keburukannya akan kembali ke mereka. Fayab tadihuna fid dunya. Ya, maka mereka menjadi hina di dunia. Ya, ibtadoha itu jadi terbuka ya, terbongkar aibnya. Padihah, padihah itu kan sesuatu yang aib, yang buruk. Yap tadihuna fid dunya, ya mereka menjadi hina ya, terbuka aib mereka di dunia biitla ilahi nabiyah, dengan Allah ya membukakan ya memberitahukan kepada nabinya alama amtonuhu, atas apa yang mereka sembunyikan. Jadi walaupun orang munafik ini menyembunyikan kekafiran mereka, kan Allah tahu. Lalu oleh Allah dikasih tahu kepada nabi. Ya, jadilah mereka terhina di dunia wa yu'aqabuna fil akhirah. Dan di akhirat pun mereka akan disiksa di azab. Begitu ya. Makanya kan Rasulullah itu mengetahui ya siapa saja yang munafik, tapi memang Rasul tidak menyampaikannya kepada semua sahabat. Tidak. Hanya kepada ada sahabat, dia itu pemegang rahasia Rasulullah. Siapa itu? Ada yang tahu? Hudzaifah bin Al-Yaman. Sahibu sirri Rasulullah. Pemegang rahasia Rasulullah. Di antara rahasianya banyak, rahasia tentang akhir zaman gitu ya, yang para raja, termasuk rahasia tentang nama orang-orang munafik. Nah, jadi Uzaifah bin Al-Yaman itu orang yang sangat amanah, dipercaya oleh Nabi. Ya, dan beliau punya daftar orang-orang munafik ya, dari Nabi. Sampai kan Pak Umar bin Khattab itu kan bertanya ya kepada Uzaifah itu, ya tolong gitu ya, coba ada nggak nama saya di situ? Jadi sekelas Umar bin Khattab saja mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Ya, lalu siapa kita merasa Hey, sudah suci, sudah soleh, hey. ya sudah seakan-akan dijamin masuk surga, ya sudah memegang kunci surga gitu ya. Nah, nggak boleh. Fala tuzaku anfusakum, jangan mentazkiyah diri kalian sendiri. Maksudnya jangan menganggap diri kalian ini sudah suci, sudah pasti ahli surga. Nggak boleh, karena sekelas Umar bin Khattab saja itu mengkhawatirkan jangan-jangan saya ini orang munafik. Makanya bertanya kepada Huzaifah, ada nggak nama saya di situ? Huzaifah kan tidak mau memberitahu ini rahasia. Sampai Umar memaksa gitu kan. Tapi akhirnya dikasih tahu tidak ada wahyu. Nah setelah ini kata Huzaifah, aku tidak akan lagi memberitahu kepada yang lain. Itu ya. Nah, jadi oleh Allah dibongkar ya, dan juga di sini disebutkan sifat-sifat mereka. Dan ini memang ternyata kan tidak sedikit, bisa kita lihat saja dalam peristiwa perang Uhud. Ya itu kan yang balik lagi, yang kembali lagi itu sampai 300 orang ya, orang-orang yang munafik.
Wa ma yash'urun dan mereka tidak merasa ya ya'lamun. Ya, sebenarnya maknanya dekat ya. Jadi yash'urun ya'lamun. Tidak merasa ya atau tidak mengetahui anna hida'ahum li'anfusihim bahwa tipuan mereka itu sebenarnya untuk diri mereka sendiri. Wal muhoda'atu huna min wahidin. Ya, dan kata muhoda'ah di sini itu dari satu pihak. Maksudnya muhoda'ah itu kan wazan mufa'alah. Nah, ini kajiannya kajian ilmu tasrif, ilmu sorof ya. Di muhoda'ah itu kan wazannya mufa'alah. Nah, mufa'alah itu makna umum, makna secara umumnya biasanya ya menunjukkan makna apa? Barangkali yang sudah belajar nih ilmu tasrif, biasanya menunjukkan makna apa? Pada lupa lagi nih. Musyarakah ya, saling. Nah, kalau yang namanya saling, musyarakah itu kan ada dua belah pihak. Misalnya mudoroba, doroba yudaribu, saling memukul. Satu pihak memukul, pihak lain juga memukul. Ada dua pihak. Ya. Tapi tidak semua apa namanya wazan mufa'alah itu maknanya musyarakah. Ada juga ya untuk yang satu pihak. Nah, kata Imam Asyuyuti ya bahwa di sini kan yuhadiuna, bukan saling menipu. Karena di situ tidak berlaku mana musyarakah ya, tapi min wahidin dari satu pihak. Jadi yang nipunya hanya orang munafik saja. Jadi orang munafik menipu Allah dan orang-orang beriman. Ya, betul liso. Ini contoh kata lain ya yang maknanya bukan musyarakah. Nah, ini kalau di cetakan di kitab saya ya ataupun yang lain mungkin itu menggunakan tamar butoh. Yang betul bukan tamar butoh ya tamar tuha. Ka'akob tuh karena domir tuh perbaiki ya kalau ada di situ pakai tamar butoh harusnya menggunakan tak tak biasa tamar tuha ya ka'akob tul liso seperti aku menghukum pencuri liso. Nah, seperti kata akob tuh, akoba itu kan wazannya fa'ala. Nah, dia tidak bermakna musyarakah, tidak saling, tapi dari satu pihak. Menghukum, yang namanya menghukum kan satu pihak. Ya kan? Dari yang menghukum pada yang dihukum. Satu pihak saja, tidak bukan saling menghukum, bukan. Tapi menghukum. Jadi ini contoh lain ya, wazan fa'ala bermakna bukan musyarakah. Wa dzikrullahi fiha tahsinun dan menyebutkan Allah di dalamnya yaitu menipu Allah. Karena kan Allah tidak bisa ditipu sebetulnya kan Allah tahu gitu. Tidak bisa dibohongi kan Allah. Tapi di sini disebutkan kenapa disebutkan Allah menipu? Di dalamnya ada tahsin. Ya, ada keindahan ya. Jadi sebetulnya apa namanya? Ya mereka sama gitu menyangka bahwa orang-orang munafik ini mereka bisa membohongi Allah gitu. Menyangka Allah tidak tahu gitu. Padahal sebenarnya Allah tahu. Di situ ada tahsin. Wafi kiroatin dalam dalam satu kiroat wama. Nah ini sebetulnya wama yahdauna. Ya wama yahdauna. Kalau yang di apa, PDF ya saya tampilkan itu dalam satu kiroat wama yahdauna. Nah, jadi ini sebetulnya bukan menggunakan kiroah yang kita pegang, ya, bukan kiroah hafasan asli, tapi kiroah yang keduanya itu yuhadiunnya lagi. Kalau di kita kan yuhadiunallaha walladzina wa ma yahda'una. Nah, yang apa kiroat yang sedang ditafsirkan oleh Asyuyuti ini yang kedua juga wa ma yuhadiuna gitu. Makanya kan tadi dijelaskan yuhadiuna kan wazan muhoda dan mufa'al.
yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yukhadi'una ila anfusahum gitu. Qiraat lain itu. Nah, maka kata beliau di qiraat yang lain berarti di qiraat yang lain itu ya berarti di qiraat kita wa ma yahdaun kan gitu. Dengan bentuk mujarot, sulasi mujarot. Pada ayah da'u. Secara arti sebetulnya sama ya. Khoda yukhodi'u dengan khoda ayah da'u. Kemudian fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Bukan penyakit secara fisik. Tapi syakun wa nifakun. Yaitu penyakit keraguan-raguan dan kemunafikan. Fahuwa yang apa namanya? Yumridu. Ini apa mutaadi ya. Yumridu. Makanya di PDF itu ada harokatnya ya yumridu. Nah, dia membuat sakit. Kuluba. Nah, kulubanya berarti maf'ul bih. Dia membuat sakit hati mereka ayyud'ifuha. Maknanya membuat lemah. Gitu, ya. Jadi hati mereka itu jadi lemah. Ya, ada keraguan-raguan, kemunafikan ya. Tidak ada keyakinan ya di dalam diri orang-orang munafik itu. Sebenarnya mereka sudah melihat kan kebenaran di hadapan mereka itu. Tahu gitu, Islam itu benar gitu. Tapi hati mereka ini bimbang. Jadi, itulah penyakit hati ya. Yang sebetulnya membuat orangnya itu tidak ada ketenangan, tidak ada ketentram ya dengan kemunafikan itu. Ya, kemudian wazadahumullahu maradha, maka Allah menambahkan penyakitnya. Bima anzalahum minal Qur'ani, ya dengan apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an likufrihim bihi, ya karena kekafiran mereka. Li di sini artinya karena ya li ta'lil. Karena kekafiran mereka terhadapnya. Ya, jadi di sini ditafsirkan penyakit mereka itu bertambah justru dengan diturunkannya Quran. Jadi semakin turun Quran, ya itu membuat hati mereka menjadi sakit. Ya. Jadi semakin bimbang lagi nih, karena kebenaran ini nggak bisa dibantah. Gitu. Kebenaran yang Allah turunkan ini, ya akhirnya mereka banyak ya membohongi diri mereka sendiri sehingga itu semakin pedih bagi mereka. Di dunia aja secara kejiwaan sebetulnya mereka apalagi nanti di akhir. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, di dunia aja udah pedih, tadi ada penyakit. Ya, di akhirat tambah lagi dengan azab yang pedih. Alim, nah alim itu maknanya mu'lim, menyakitkan dari kata alama yulimu, gitu ya. Alama yulimu, menyakitkan. Kalau alam itu kan rasa sakit, alam pakai hamzah ya. Ya, kenapa di sini dijelaskan mulim? Karena wazan fa'ilun, alimun itu kan terkadang juga bermakna isim maf'ul. Ya, wazan fa'ilun itu kan terkadang ber apa untuk isim fa'il bisa juga untuk isim maf'ul. Maka di sini dijelaskan mu'limun berarti alim di sini untuk isim fa'il yang menyakitkan. Gitu ya. Ya, karena ada bentuk fa'il wazan apa maknanya apa seperti jarih. Jarih itu kan maknanya majruh, yang terluka. Itu dabih maknanya madbuh, yang disembelih, gitu kan. Bimakanu yakdzibun dengan apa habis B di sini apa sababiyah ya, jadi disebabkan apa yang mereka. Nah, di sini ada dua kiroah. Ya, kalau di kiroah kita apa? Bimakanu yakdzibun.
Di qiraah lain bimakanu yukadzibu. Ya, jadi ada dua qiraah. Nah, di sini dijelaskan dua-duanya. Bit tasdid dengan menggunakan tasdid yaitu yukadzibun ay nabi Allah. Nah, di sini dijelaskannya dengan ditambahkan objeknya, maf'ul bihnya. Ya. Jadi kalau yukadzibun artinya berarti apa? Mendustakan. Kalau yakdzibun dusta. Nah, kalau mendustakan tuh maksudnya menilai dusta. Kamu dusta itu namanya mendustakan. Ya, jadi menilai orang itu dusta atau makanya mendustakan juga makna lainnya mengingkari. Mendustakan itu mengingkari. Artinya tidak percaya, tidak percaya karena meyakini atau menuduh bahwa Nabi Muhammad itu dusta. Itu namanya mendustakan. Nah, mendustakan siapa? Karena mendustakan kan berarti butuh objek. Tadi yaitu Nabi Allah. Nabi Allah mendustakan Nabi Allah. Tidak percaya kepada Nabi Allah. Wabit takfif dan dengan takfif tanpa tasdid yakdibun ae qauluhum amanna. Nah, kalau yakdibun berarti berdusta. Apa yang mereka dusta? Ya, apa dusta mereka apa? Yaitu perkataan mereka amanah kami beriman. Padahal sebenarnya tidak beriman. Berarti itu berdusta, berbohong. Jadi memang perbedaan kiroah ini kan punya makna tersendiri gitu. Ya, punya makna tersendiri dan itu menjadi variasi tersendiri dari mana-mana ayat Quran ini. Ini menunjukkan bahwa mana-mana ayat Al-Quran itu sangat luas kandungannya gitu. Bisa bervariasi seperti ini. Jadi tidak dianggap bertentangan, ya, tidak bertentangan, justru variasi gitu. Tanawu. Makanya Ibnu Taimiyah ya di dalam Muqaddimah ya fi usul tafsir ya nanti mungkin waktunya bisa kita kaji itu ya kita usul tafsir beliau Muqaddimah fi usul tafsir itu beliau menyebutkan yang namanya ikhtilaf perbedaan ya itu ada dua ya ada ikhtilaf tanawu dan ada ikhtilaf tadon ya ada ikhtilaf tanawu itu berbeda tapi tidak bertentangan dia untuk variasi tanawu ya. Nah, sedangkan yang kedua ikhtilaf tadod berbeda bertentangan. Nah, kebanyakan di Quran termasuk juga ketika para ahli tafsir menafsirkan ya dengan penafsiran yang berbeda sebetulnya tidak bertentangan tapi hanya bervariasi saja dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Tapi sebetulnya itu adalah saling melengkapi, tidak bertentangan. Makanya sebagaimana yang kemarin disampaikan perbedaan kiroat ini bisa menjadi kekayaan makna ya dari ayat itu juga bisa saling menafsirkan satu sama lain. Fasir dua bahkan. Kemudian wa idza qila lahum apabila dikatakan kepada mereka ay lihaulai itu kepada mereka ini orang-orang munafik ya la tufsidu fil ardi janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ya dengan apa nah di sini diperjelas bil kufri ya dengan kekufuran jadi berbuat kerusakannya itu dengan kekufuran wa ta'wiki anil imani dan melenceng ya atau durhaka dari keimanan ya sebetulnya sama aja ya dengan bil kufri. Jadi bukan sebatas merusak secara fisik, walaupun secara fisik juga mereka sama juga melakukan kerusakan juga. Ya, secara fisik juga mereka merusak ya alam ini. Nah ini juga sebetulnya menjadi isyarat bahwa orang-orang beriman itu tidak merusak. Ya, nah kerusakan yang paling utama yang
paling inti adalah justru dengan kekafiran itu. Ya, nah inilah kacamata keimanan. Beda dengan kacamata apa ilmu manusia ya, sains gitu ya. Itu kan selalu memandang sebab akibat. Apa namanya selalu memandangnya itu materi gitu ya. Kenapa terjadi bencana alam? Oh, karena apa? Ya terjadi peristiwa alam gitu ya. Apa gitu. Jadi selalu melihatnya itu kan itu. Tapi kalau orang beriman tidak hanya melihat itu, jauh ke apa di balik itu bahwa kerusakan di muka bumi ini ya adalah akibat dosa manusia. Nah, itu kan sulit untuk dipahami oleh orang-orang yang berpikirnya materialisme gitu. Yang berpikirnya dengan sains gitu. Bisa nggak itu dibuktikan secara sains? Itu kan oleh keimanan ya. Dan itu banyak hadis-hadis kan yang menunjukkan itu. Ketika orang itu bermaksiat gitu ya. Allah itu kan menyuruh kepada bumi itu ya bergerak agar kemudian terjadilah bencana gitu. Menyuruh kepada langit dan sebagainya. Itu kacamata keimanan. Sebagai orang beriman itu harus melihat itu bahwa ada peran dosa. Makanya di sini disebutkan jangan merusak. Kenapa? Karena kekafiran, ya, kedurhakaan kepada Allah membuat rusak. Bumi ini jadi rusak. Makanya kalau kita baca juga tafsiran ayat Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas itu kan ditafsirkan oleh para ulama, para sahabat ya di antara Ibnu Abbas itu oleh sebab dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka. Makanya di sini kekafiran. Di kekafiran itu bisa merusak. Makanya kenapa dakwah itu penting. Kita berdakwah, mengajak orang agar beriman, ya, agar taat kepada Allah, ya, untuk kemaslahatan dunia ini, ya, bumi ini, agar tidak terjadi kerusakan. Ya, makanya selamatkan dengan dakwah. Karena itu, ya, bisa justru itu sebagai cinta kita. Jadi salah kalau menyangka orang-orang Islam itu tidak cinta tanah air, ya kan? Justru dengan dakwah itu karena kita cinta tanah air, baik gak rusak. Ya, kalau mereka berkata, inamana muslimun, kami tiada lain hanyalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ya, ya jadi mereka mengklaim seperti itu. Walaisa manahnu fihi bifasadin. Di mananya adalah kami bukanlah orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau Allah Ta'ala rodan alim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam bentuk jawaban ya atas mereka. Allah Ta'ala ini fungsinya litadbih ya untuk apa namanya menggugah perhatian ya. Allah ketahuilah innahum sesungguhnya mereka umul mufsidun ya, yang berbuat kerusakan walakin la yashurun tapi mereka tidak menyadari bidalika ya dengan hal itu ya. Jadi di sini tauhidnya itu banyak. Allah itu tangan diri juga dia berfungsi tauhid juga. Allah ketahuilah itu kita bagaimana tauhid. Kemudian di sini ada ilmu di
kita diberi tauhid, ya itu yang namanya khobar ya, itu kan ada 3 macam ya. Belakang kepala khobar ibtidai ya, tolabi dan inkari. Kalau khobar ibtidai itu tanpa ada taukid, itu biasa ditunjukkan kepada orang yang potensi menerima berita itu, ya, menerima berita itu. Jadi masih kosong pikirannya. Khalidih nih, dia berpotensi menerima. Yang kedua tolabi. Kalau tolabi itu disampaikan kepada orang yang ragu-ragu, mutarodid, maka diberikan satu taukid. Tolabi itu dengan satu taukid. Ya, nah kalau lebih dari satu taukidnya, bisa 2, 3, yaitu biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mengingkari, tidak percaya, maka disebut khobar inkari. Ya, secara asal begitu itu dalam kajian. Tapi itu tidak mutlak harus seperti itu. Kadang Allah Subhanahu Wa Taala misalnya dalam Al-Quran menggunakan taukid lebih dari satu, ya tapi ditujukan ke orang beriman, misalnya obatnya itu kan orang beriman percaya, nggak mungkin mengingkari. Jadi sebatas ingin menguatkan saja. Dan ini kan sebetulnya kan disampaikan kepada orang beriman berita ini, dan orang beriman pastilah percaya. Cuman untuk lebih menguatkan bahwa jangan kalian itu ragu bahwa kala orang munafiklah yang berbuat dosa. Ya. Buat ini yang suaranya mic-nya. Ya, kemudian wa idza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kama amanan nas, sebagaimana berimannya orang-orang, maksudnya ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi. Karena kan ketika ayat ini turun kaitannya orang-orang yang beriman itu siapa ya? Para sahabat. Belum ada yang lain kan? Belum ada tabi'in dan seterusnya, belum ada. Nah, di sini juga sebetulnya menjadi dalil kita mesti mengikuti para sahabat. Salafus saleh itu menjadi dalil ya bahwa kita mengikuti ya salafus saleh. Ya, karena di sini dikatakan aminu kama amanan nas. Nas di sini adalah para sahabat. Gitu. Mengikuti para salafus saleh. Kemudian kalau mereka berkata minu kama amana sufaha. Apakah kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Jadi anggapnya bodoh. Para sahabat yang beriman itu al-juhal ya, sufaha itu al-juhalu, orang-orang bodoh, la naf'alu kafilihim. Ya, kita tidak melakukan seperti perbuatan mereka. Nah, ternyata kan sifat-sifat seperti ini ya bagi orang-orang munafik itu di semua zaman kan ada. Kita bisa lihat sendiri lah, ya kan? Bahwa orang-orang yang berpegang kepada Islam, komitmen terhadap Islam itu kan dianggap orang-orang yang kuno, yang kolot, ya, orang-orang terbelakang kan, itu bodoh, sufaha. Sedangkan mereka lah ya orang-orang yang maju ya, progresif, bahasa-bahasa ini dan sebagainya, kita dianggapnya radikal. Ya, sekarang sudah diberitahu oleh Allah seperti itu orang munafik. Tapi di sini Allah ingin meyakinkan kepada kita, ya Allah innahu musufa, mereka lah yang Allah Ta'ala dan alaih, Allah berfirman sebagai jawaban atas mereka,
ketahuilah sesungguhnya mereka itulah yang bodoh, walakin layak namun, tapi mereka tidak mengetahui, tidak menyadarinya. Jadi sangkanya orang-orang yang taat kepada Allah, ya rajin ibadah, komitmen terhadap agama, disangkanya tidak menggunakan akal. Padahal sudah saya sampaikan bahwa Islam ini agama ilmu. Semuanya masuk di logika dalam agama. Ya, kalau mau berdebat secara logika, bisa. Jadi orang-orang yang taat komitmen terhadap agama itu bukan orang-orang pun, ya, orang-orang yang justru logikanya sangat tinggi, ya, ulul albab, logikanya sangat mendalam. Ya, justru mereka lah sebetulnya yang bodoh. Ya, dan sebetulnya kan eh, kalau kita lihat ya orang-orang yang munafik itu diantaranya orang-orang liberal. Mereka kan ya apa namanya merasa sebagai orang-orang intelek gitu ya, menggunakan istilah yang aneh-aneh, istilah-istilah dianggapnya intelek. Ya. Terus kita yang apa namanya berpegang kepada ilmu-ilmu Islam, warisan ulama. Gitu. Ya, padahal kalau mau ngadu gitu ya dengan ilmunya para ulama. Gitu ya. Jadi ketika kita mengkaji kitab Turas misalnya, kita para ulama bukan terbelakang justru maju. Jadi umat Islam itu justru akan maju kalau dia membuka ilmunya, panduan ilmunya dari kitab para ulama, dari kitab Turas. Jadi kita belajar Turas, kitab klasik itu bukan mundur ke belakang, justru karena kemudian umat Islam itu mundur ya, karena mereka meninggalkan Turasnya. Kalau ingin maju, pelajari lagi Turas kembali. Ya, ketika keruntuhan apa pemerintahan Islam, kekhalifahan Islam itu kan karena mereka sudah meninggalkan ini, mereka sudah senang dengan hiburan, dengan pesta, ya kan? Itu kan ketika kehancuran kehilafahan apa Basia itu ketika diserang oleh Mongol kan Tatar itu kan khalifahnya sedang joget-joget dengan penari, ya ketika ada Hah? Ya, yang menyerang itu bukannya siap-siap untuk melawan, ya, mengobarkan semangat jihad melawan mereka, tidak. Justru ya dia hanya mengatakan tutup tuh aja jendela-jendelanya tutup. Gitu. Akhirnya kan hancur. Ya, jadi orang-orang liberal misalnya mereka modernisme gitu ya. Dianggap mereka itu ilmu modern. Padahal kalau kita teliti gitu, ilmu mereka, itu kan sebetulnya mereka belajar dari mana? Ya, ilmu-ilmu tentang kehidupan ini, ilmu sosial dan sebagainya. Sebetulnya mereka belajar kepada ulama Islam juga. Ada peran itu ulama-ulama Islam. Ya. Hanya mereka mengambil ilmu dunianya dan membuang ilmu agama dengan pandangan yang sempit. Ya ya'lamuna zahiram minal hayati itu. Karena orang kafir itu me, apa, mengetahui kehidupan dunia ini hanya yang zahirnya saja. Sedangkan orang-orang beriman itu diberikan basiro oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang melihat bukan hanya yang nampak, tapi tahu seluk-beluknya hakikat. Ketika berbicara tentang jiwa manusia, tahu seluk-beluknya dan sebagainya. Tapi ketika orang barat, orang kafir yang hanya melihat luarnya, kita berbicara tentang jiwa manusia, misalnya ilmu psikologi gitu, itu kan yang dilihat cuma luar-luarnya. Sebenarnya ilmu psikologi itu bukan ilmu jiwa, karena yang dibahas bukan jiwa, tapi perilaku itu dampak yang terlihat. Jadi sebetulnya kita orang beriman ya yang kemudian mengkaji ilmu di dalam Islam itu jauh lebih maju lah daripada mereka.
Ya, dan orang-orang yang merasa dia ya intelek dengan apa namanya istilah-istilah Barat dan sebagainya gitu ya, orang-orang liberal, orientalis dan sebagainya, itu sebetulnya mereka hanya membebek saja kepada para pendahulu. Ya, isu-isu yang mereka suka sebarkan itu ya untuk menyerang Islam gitu ya, menyerang Quran, menyerang hadis, menyerang ajaran-ajaran Islam. Ya, itu kan adalah lagu lama yang sudah diucapkan oleh para pendahulu mereka, oleh orientalis juga. Ya, dan itu sudah dibantah oleh para ulama. Ya, jadi kalau kita mengkaji kitab Turas ini, bukan mundur ke belakang, walaupun ini ditulis berabad-abad lalu gitu kan. Tapi sebetulnya inilah yang akan menjadi pendorong untuk maju ke depan. Ya, gitu. Karena tadi ya sebetulnya orang-orang beriman itu cerdas, ulul albab, bukan orang-orang bodoh. Waida laku ya, dan apabila mereka bertemu ya aslu apa lakiu ya. Nah ini berbicara tentang ilmu tasdid ya, asal apa huruf-huruf yang mu'tal ya. Karena ini kan berasal dari kata apa lakia, lakia yalko ya kan. Fa'ila yaf'alu binanya apa ini? Huruf ilatnya di akhir di lam fi'il. Eh? Nakis ya. Ya, nakis. Ya, nah ketika bertemu dengan wawu ya, wawu jamaah lakia lakia ya. Asalnya harusnya kan lakiyu ya. Nah, tetapi kemudian ya-nya dibuang. Uzifati doma lil istisqoli. Domanya dibuang karena berat sikol istisqol. Ya, lakiyu yu itu berat sikol karena huruf ya ya huruf wawu ya kalau doma ataupun kasro ya itu berat makanya dia dibuang. Nah sumal ya, nah kemudian dibuang juga ya-nya lil tiko iha ya apa lil tiko iha sakinatan ma'al wawi karena bertemu dua Ada sukun bersama wawu. orang Nah wawu ya? kan sukun Hah? karena tadi Bukan itu. ya-nya doma itu Pasti. berat maka dihilangkan domanya. Dihilangkan kalau dihilangkan doma berarti kan jadi sukun. Nah, iya Oh, sukun, wow sukun, bertemulah dua sukun. Nah, dalam bahasa Arab itu tidak boleh siapa? sukun, maka Oh, bukan. dihilangkanlah huruf ya-nya menjadi lako apa lako. Belajar apa, Mas? Jadi Tafsir. apa waidah laku ya laku. Jadi iya-nya dihilangkan. Ini Jalalain. menjelaskan asal usul apa dibuangnya huruf ilah, iklal ya. Begitu. Waladina amanu apa alladzina amanu ya orang-orang yang beriman qalu amanna mereka mengatakan kami beriman. Teman amat belajar sih. Ya kholau minkum. Kholau itu roja'u Kamu nggak demen sih ya? apa kembali Suka cuman kembali ila suka Jawa ini ngajar ayo. pada setan-setan mereka. Ru'asaihim. Jadi setan-setan ini maksudnya para pemimpin mereka. Jadi setan dari jenis manusia. Ya. Lalu mereka mengatakan inna ma'akum sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahziun ya. Kami hanyalah ya mengolok-olok saja bihim kepada mereka kepada orang beriman biidharil imani dengan menampakkan keimanan. Ya, jadi mereka mempermainkan orang beriman. Makanya ketika kembali ke kelompok mereka ya kepada pemimpin mereka ya, mereka mengatakan seperti itu menertawakan orang-orang Allah yastahzi'u bihim Allah
apa namanya, mempermainkan mereka bistihzaihi, karena karena perilaku mereka yang mempermainkan. Ya, di sini dinisbatkan ya kepada Allah. Allah mempermainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah, mempermainkan orang-orang yang beriman. Ya. Nah, ini tidak perlu ditawil, ditetapkan sifat karena ini apa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan sifat kekurangan. Nah, ini termasuk sifat-sifat yang muqayyad. Jadi sifat-sifat Allah itu ada yang secara mutlak, ya, secara mutlak tanpa batasan, ya. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Itu kan mutlak, selalu gitu ya, selalu Allah itu mendengar. Tapi kalau ini adalah sifat-sifat yang muqayyad, yang terkait dengan kondisi tertentu, yaitu ketika mereka mempermainkan, lalu Allah mempermainkan. Jadi Allah mempermainkan orang-orang yang mempermainkan. Ya, itu bukan sifat kekurangan. Nah, ini banyak sifat-sifat yang semacam ini banyak. Kayak misalnya wayam kuruna wayam kurullah, makan. Mereka membuat makan. Allah membuat makan terhadap mereka. Nah, ketika Allah membuat makan terhadap mereka, itu bukan sifat kekurangan. Ya, karena itu sebagai balasan. Kalau misalnya mereka tidak berbuat maka lalu Allah marah, itu baru kurang. Kalau ini kan tidak, makanya dia terikat ya sebagai balasan dari perbuatan orang-orang yang zalim itu. Wayam muduhum yumhilu ya, dan apa namanya, mengulur mereka ya fitugianihim, dalam kesewenang-wenangan mereka ya bitazawujihim al-hadda, ya dengan melampauinya mereka dari batasan. Hadanya itu jadi maf'ul bih ya. Jadi maf'ul bih karena masdarnya ini beramal, ya, amal masdar. Jadi apa namanya? Adanya maf'ul bih kan nggak harus dengan fi'il fa'il. Tapi masdar juga bisa beramal, bisa berfungsi. Ya, karena kan masdar itu bermakna, ada makna fi'il di dalam. Ya, melampaui. Melampaui apa? Kan butuh objek. Nah, al-hadanya itu maf'ul bih. Karena mereka melampaui batasan fil kufri, dalam kekafiran. Ya, ya'mahun ya taraddaduna tahayyuran. Ya. Nah, mereka ya'mahun itu terombang-ambing kan diartikannya itu. Ragu-ragu, bingung, dalam kebingungan. Ya, tahayyuran. Kalau ya taraddaduna, mereka ragu-ragu, tahayyuran karena bingung, berarti tahayyurannya bisa maf'ul ajli ya, irobnya. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini halun, hal. Nah, ini juga irob. Maksudnya apa? Yang halnya itu yang mana? Yang dimaksud halunnya yang mana? Ya, biar sama-sama mengamati. Kata apa yang jadi halnya? Yang jadi halnya itu ya kata ya mahunnya. Jadi ya mahunnya itu adalah hal dari tugianihim. Dari himnya itu, sahibul halnya. Ya, itu tugianihim, dalam kesewenang-wenangan mereka terombang-ambing. Ya, dalam keadaan mereka terombang. Jadi jadi jumlah fi'liyah ya maun itu adalah hal dari him, sahibul hal. Ya, jadi halnya itu berupa jumlah
fi'liyah. Kenapa? Karena memang himnya kan tentu dia ma'rifah. Ma'rifah, karena yang namanya domir kan ma'rifah. Ya. Termasuk ma'rifah domir, isim mausul, isim isyarah. Ya, itu di pelajaran ilmu nahu ya. Diingat kembali ya, hal-hal yang ma'rifah. Nah, kalau ada jumlah setelah ma'rifah, maka dia menjadi hal. Tapi kalau ada jumlah setelah nakiro, menjadi sifat. Nah, itu kan kaidahnya. Ya, kemudian ulaika alladziina ashtaraw dhalala, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, istabdaluha bi, ya, yaitu mereka mengganti ya dengannya. Ya, jadi makna istaro ya membeli itu maksudnya mengganti. Ya, atau bisa juga istaro itu maknanya menjual. Jadi kadang yang namanya istaro itu bisa artinya membeli, bisa juga artinya menjual. Bisa istaro. Tapi menjual di sini maksudnya adalah mengganti. Makanya di sini ada apa namanya semacam majas di sini. Ya, atau isti'aroh ya dalam ilmu balaghah itu pelajari tentang majas. Ya, majas itu kan ada dua, ada lughawi dan ada akli dalam ilmu balaghah. Majas lughawi ya ada yang berupa isti'aroh dan majas mursal. Isti'aroh itu jadi diserupakan. Ya, jadi ada penyerupaannya. Berarti di sini diserupakan dengan apa ini? Menjual kesesatan dengan petunjuk. Berarti menyerupakan dengan apa? Dengan perdagangan. Ya, jadi kesesatan dan petunjuk itu jadi barang dagang sil'ah gitu ya, yang diperjualbelikan. Gitu. Ya, makanya di sini bisa ditinjau dengan dua tinjau ya secara ilmu balaghah itu. Dia bisa dianggap sebagai isti'aroh tasrihiyah ya, bisa juga dianggap isti'aroh makniyah. Kalau isti'aroh tasrihiyah itu apa namanya musyabah bihinya ada gitu ya disebutkan ya, sedangkan musyabahnya dibuang ya, tapi tetap harus ada qarinah. Kalau dianggap ini isti'aroh tasrihiyah berarti asal tasrihnya itu ya al-istibdal kal-istiro, mengganti itu seperti menjual, seperti jual beli. Itu tasbihnya, perumpamaannya. Itu kan perumpamaannya. Berarti itu disebut isti'aroh tasrihiyah. Nah, kenapa menjual di sini tidak dimaknai secara makna sebenarnya? Karena ada qarinah, yaitu dolalah. Karena yang namanya dolalah ya, kesesatan kan tidak diperjualbelikan. Ya. Atau bisa juga dianggap sebagai isti'aroh makniyah. Kalau isti'aroh makniyah ya, berarti musyababinya itu dibuang. Jadi yang udah belajar balaghah lah sedikit ya. Biar yang udah belajar. Kalau yang belum berarti ini untuk gambaran saja supaya nanti tertarik supaya belajar gitu. Supaya belajar. Karena balaghah ini penting untuk menyingkap mana-mana dalam ayat Al-Qur'an. Bisa juga dianggap isti'aroh makniyah. Kalau isti'aroh makniyah itu musyababinya dibuang tapi diganti dengan salah satu sifatnya. Ma'hu difafi hal musyababi waru miza ilaihi bisya'in min lawasim. Ya, nah berarti apa asal tasbihnya itu? Ya, asal perumpamaan itu adalah asil atau adalah atau kasil ati.
kesesatan itu seperti barang dagang yang diperjualbelikan. Ya, nah, sil'ah itu kan adalah musyababinya dibuang. Diganti dengan sifat khususnya itu istarau, membeli ya atau menjual. Jadi intinya kata istarau dolalah, mereka menjual kesesatan. Di sini berarti kesesatan itu diumpamakan seperti barang dagangan gitu, yang diperjualbelikan kan begitu. Ya. Maksudnya adalah menukar. Nah, lalu kata Allah, fama robihat tijaratuhu. Tidak beruntunglah perdagangan mereka. Karena kan tadi menjual. Ya, menjual sebetulnya kan di sini mereka menjual petunjuk gitu ya dengan kesesatan. Jadi sebetulnya mereka sudah dapat petunjuk gitu. Dengan mereka mau menyatakan diri masuk Islam gitu kan. Artinya mereka sebetulnya sudah punya, sudah pegang gitu. Tapi mereka jual. Malah ditukar dengan kesesatan. Membohongi ya diri mereka. Nah, maka kata Allah tidak beruntung pedagang mereka. Aima robihu fiha. Mereka tidak beruntung padanya, bal khosiru, bahkan mereka itu rugi lima sirihim ilanari, karena mereka ya tempat kembali mereka itu adalah ke neraka al muabbadati, yang kekal alaihim, atas mereka. Ya, muabbadati kan pakai mu'anas ya, sama betul. Karena memang nar itu mu'anas. Ya, nar api itu dianggap mu'anas. Apa jenis mu'anas? Wa makanun muhtadin, tidaklah mereka mendapat petunjuk fima fa'alu, pada apa yang mereka lakukan. Itu ya. Nah, jadi ini gambaran orang-orang yang munafik. Ya, jadi sebetulnya tinggal selangkah lagi gitu. Mereka yang menjadi orang beriman, jadi orang Islam. Ya, tapi ternyata mereka tukar petunjuk yang sudah mereka dapatkan ya dengan kesesatan. Ya, nah lalu setelah itu diperjelas lagi oleh Allah dengan diberikan perumpamaan. Di sini ada dua perumpamaan. Perumpamaan pertama itu seperti api. Ini disebutnya itu misalun nari dan misalun ma'i. Perumpamaan yang pertama itu kaitannya dengan api. Perumpamaan yang kedua dengan air hujan. Misalun nari dan misalun ma'i. Perumpamaan yang pertama, masalum, perumpamaan mereka yaitu sifatuhum fi nifaqihim, sifat mereka dalam kemunafikan mereka, kama sahiladis tauqada, seperti orang yang menyalakan auqada, istauqada maknanya auqada, menyalakan naron, api, fi zulmatin, di dalam kegelapan. Falamma adoat, ketika menerangi, anaron, makna adoat, anaron, artinya sama, menerangi. Anaro yuniru, nur, ya, cahaya. Nur, cahaya. Ya, anaro, menerangi. Ma'aulahu, apa yang ada di sekitarnya, fa'amsoro, ya, maka dia bisa melihat. Karena dengan adanya penerangan, kan, yang tadinya gelap, jadi bisa melihat. Wastan fa'a, ya, dan juga selain apa namanya, cahayanya itu bisa membuat mereka melihat, juga bisa membuat mereka menghangatkan badan, ya kan, menghangatkan badan. Wa amina mimman yakhafuhu, dan dia menjadi aman dari ya orang ataupun sesuatu yang ia takutkan. Kan kalau gelap takut ada ular atau ada apa gitu kan. Ya, dengan adanya penerangan gitu, mereka jadi aman, jadi kelihatan kalau ada bahaya. Nah, ini kan perumpamaan untuk apa sebetulnya adanya cahaya ini? Ya, ini kan Islam. Islam itu menerangi. Kan membuat dia selamat, membuat dia bisa melihat, membuat dia nyaman. Ya kan? Gitu. Tetapi kemudian zahaballahu binurihim.
Allah menghilangkan cahaya mereka. Ini zahaba kalau diikuti dengan bi artinya menghilangkan. Kalau zahaba aja kan pergi. Zahaba pergi. Tapi kalau zahaba bi. Nah, ini adalah contoh ya memuta'adikan dengan menggunakan huruf jar. Memuta'adikan tuh yang tadinya tidak butuh objek jadi butuh objek. Pergi butuh objek nggak? Tidak. Pergi apa kan nggak? Saya pergi aja. Tidak pergi apa. Ya, kalau makan butuh objek nggak? Butuh. Makan apa? Butuh objek. Kalau pergi kan nggak butuh. Itu namanya lazim. Nah, yang tadinya lazim dibuat ke muta'adi. Nah, itu kan dengan tiga cara kan. Dengan menggunakan wazan af'ala seperti dahola masuk, adhola memasukkan. Butuh objek. Atau dengan fa'ala. Ya kan? Itu karuma mulia, karoma mulia. Atau yang ketiga dengan menambahkan huruf ja. Nah, ini contoh. Dahaba itu tadi menggunakan bi jadi muta. Jadi maknanya itu bukan pergi, tapi membuat pergi, itu menghilangkan. Menghilangkan. Jadi Allah menghilangkan cahaya mereka, adfa'ahu, memadamkannya. Wajumi ad-domiru dijamakkan domir muro'atan limaknan ladhi. Karena memperhatikan makna alladhi. Ini kayak tadi. Kayak yang mana tadi ya. Jadi dilihat dari segi maknanya. Karena kan tadi dia diumpamakan seperti orang. Ya, kalladis tauqada itu kan mufrad satu orang. Seperti orang yang menyalakan api. Lalu Allah menghilangkan cahaya mereka. Nah, mereka di sini masih kan orang-orang munafik. Karena ini sedang diumpamakan seperti orang munafik kan gitu. Maka di sini menggunakan bentuk jamak banyak. Ya, maka Allah menghilangkan cahaya mereka. Nah, ini menarik kalau dilihat ya redaksi bahasa yang digunakan. Tadi kan ketika di awal disebutnya kan istauqada narun, menyalakan api. Ya, tapi ketika yang dihilangkan bukan api yang dihilangkan, tapi cahaya. Gitu. Jadi bukan dhahaballahu binari. Kan tadi kan api yang dinyalakan. Ya kan? Itu harusnya kan bisa aja kan orang berpikir ya yang dihilangkan api juga. Dhahaballahu binari. Tapi ternyata Allah menggunakan dhahaballahu binurihi. Yang dihilangkan itu cahayanya. Kenapa? Karena api itu ya justru dijadikan sebagai alat untuk menyiksa mereka nanti di neraka. Ya justru apinya bukan memberi cahaya, menerangi, memberikan petunjuk kan, justru apinya itu akan menyiksa, membakar mereka. Sehingga apinya tidak dihilangkan, yang dihilangkan cahaya. Ya. Wataro kaum dan meninggalkan, membiarkan mereka fi zulumatin di dalam kegelapan la yubsirun, mereka tidak bisa melihat mahaulahum ya apa yang ada di sekitar mereka, mutahayyirina mereka bingung, tahayyiri alat ani tarik dari jalan, khaifina mereka takut, fakadzalika haula'i begitu juga mereka amanu biidhari kalimatil imani, mereka beriman dengan menampakkan kalimat keimanan. Ya, fa'idha matu maka apabila mereka mati ja'ahumul khauf, datanglah kepada mereka ketakutan wal adabu dan adab. Gitu. Jadi sebenarnya mereka seperti orang yang tadi menyalakan api, sudah mau menyalakan itu dengan mengucapkan syahadat, gitu, dengan menyatakan diri masuk Islam. Tapi kemudian nggak ada gunanya, dipadamkan lagi. Ya, tetap mereka dalam keadaan ketakutan dan ketika ajal datang kepada mereka juga mereka ada dalam kegelapan dan api yang membakar mereka. Itu perumpamaan yang pertama.
Maka kemudian Allah pertegas lagi, summun, bukmun, umyun, fahum la yansur. Ya, nah summun ini apa? Jawabnya, kenapa tiba-tiba langsung disebut summun? Ya, tuli. Ya. Bukmun, bisu, umyun, buta. Nah, ini ada yang dibuang, yaitu asalnya hum. Jadi summun ini adalah khobar. Ya, mubtadanya hum. Jadi maksud summun itu hum, mereka itu tuli ya aneh. Tuli dari apa? Ini kayak yang tadi, kayak yang sebelumnya tadi yang apa? Khotamallahu ala qulubihim tadi. Ya kan? Jadi maksudnya tuli dari kebenaran. Ya, anil haqi. Fala yasmauna sama aqabulin. Mereka tidak mendengar dengan pendengaran yang menerima. Mendengar bisa aja mendengar, tapi kemudian tidak menerima. Makanya kan orang-orang Yahudi, Bani Israel kan juga disahkan, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar, tapi jadi mendengarnya mendengar. Ya, tapi tidak menerima. Nah, orang yang mendengar tapi tidak menerima, ya sama saja dengan tidak mendengar. Sehingga disebut tuli. Ya, sama qabuli. Bukmun. Bukmun itu khursun. Bisu, tidak bisa bicara. Anil khairi, dari kebaikan, fala yaqulunahu, maka mereka tidak mengatakan. Ya. Nah, jadi mereka juga bisu, tidak mau berbicara ya hal-hal yang benar. Makanya orang-orang munafik ini kan mereka suka membuat kerusuhan, menyulut permusuhan. Mereka menggunakan lisan mereka, kata-kata mereka itu untuk memecah belah. Ya, sebenarnya kalau kita lihat orang-orang munafik di sejarah Rasulullah SAW, ya itu kan justru menjadi benalu ya, jadi menjadi tantangan sendiri bagi Rasulullah SAW. Ya, karena ketika di Madinah itu kan orang munafik yang kemudian membangkitkan kembali permusuhan antara Aus dan Khazraj itu, musuh bebuyutan tadi. Itu kan oleh orang munafik dibacakan syair-syair dulu ketika mereka berperang gitu, supaya bangkit. Sampai pernah mau terjadi, ya pernah mau terjadi. Bahkan dalam kondisi lelah, gitu ya, capek setelah berperang, gara-gara kesikut sedikit gitu ya, hampir mau berantem lagi dan disulut oleh orang-orang munafik ini. Ya, dibangkitkan kembali semangat perlawanan ya antara Aus dan Khazraj. Ya, maka kemudian kan langsung Rasulullah menghadapi mereka. Ya, apakah kalian itu melakukannya perilaku jahiliyah sementara aku masih ada di tengah-tengah kalian? Ya, maka tinggalkanlah, kata beliau, karena itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Jadi keberadaan orang-orang munafik di tengah orang-orang muslimin menjadi tantangan tersendiri, dan Rasulullah SAW ya selalu menghadapi mereka itu. Ya, banyak peristiwa-peristiwanya itu perpecahan yang akan terjadi ya disulut oleh orang-orang munafik, tapi kemudian Rasulullah bisa menghadapinya, bisa meredam. Ya, sampai kan suatu saat Rasul menghadapinya tidak banyak bicara ya, ketika mau berantem itu Rasul hanya mengajak mereka udah langsung pulang ke Madinah. Itu kan di perjalanan ya, setelah perang hampir mau berantem, maka Rasulullah yang tadinya mau ditunda gitu ya untuk kepulangan ke Madinah, tapi karena muncul gesekan gitu ya mau berantem, maka Rasul langsung membawa pulang saat itu. Jadi sebagai diantara strategi ya beliau menghadapi permusuhan ya di kalangan sahabat, yaitu dengan dibawa pulang jalan ya biar capek gitu, biar energi mereka habis
daripada dipakai berantem gitu. Ya habis di jalan gitu, di perjalanan. Kemudian kenapa Rasul segera agar mereka itu pulang kembali ke Madinah? Ya, supaya mereka melihat, mengingat kenangan-kenangan persaudaraan mereka. Jadi ini adalah strategi bagaimana Rasulullah itu mendamaikan, ya kan? Di antaranya dengan membawa, melihat kembali kenangan-kenangan indah pada kebersamaan. Ya, itu juga bisa diterapkan mungkin dalam rumah tangga juga ya. Jadi kalau berantem ya, kira-kira punya kenangan kan yang indah, bawa ke tempat dulu. Gitu ya. Nah itu Rasul seperti itu kepada sahabat. Sehingga dibawa ke tempat karena mereka para sahabat itu punya kenangan persaudaraan. Ketika awal di Madinah itu Rasul kan mempersaudarakan karena Muhajirin dan Ansor ya, antara sesama mereka semuanya. Persaudaraan yang sangat indah, saling membantu kan, ya bahkan siap menanggung satu sama lain. Nah, indah lah persaudaraan yang sangat bahkan digambarkan di surat Al-Hasyr itu. Waladina tabawa udar wal imana min qablihi yuhibbuna man hajara ilaihi wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah dan seterusnya. Ya. Nah ini nih apa namanya gerak-gerik tingkah laku orang-orang munafik ini perlu kita ketahui. Ya, jangan-jangan di kita juga ada gitu kan, orang munafik di tengah-tengah kita. Kita harus tahu, kita harus waspada ya dan bisa menghadapi. Ya, kemudian umyun ya mereka buta antorikil huda dari jalan petunjuk. Fala yarawnahu maka mereka tidak bisa melihatnya. Ya, mereka bisa melihat tapi tidak bisa melihat kebenaran. Ya. Tidak ada basiroh, gitu ya. Anidolalati dari kesesatan. Ya, nah kemudian perumpamaan yang kedua, au masaluhum atau perumpamaan mereka kasaibin, ya seperti hujan lebat. Nah ini berarti perumpamaan yang menggunakan air. Kalau tadi perumpamaan pakai api, gitu ya. Sekarang air ke ashabi matori seperti orang-orang yang terkena hujan. Wasluhu soywibun min soba yasubu. Nah, ini juga menjelaskan tentang tasrif ya. Asal usul kata soib itu asalnya soywibun. Ada huruf waw yang dibuat. Soba yasubu. Ay yang jilu maknanya turun. Soba yasubu itu. Minas sama dari langit. Ya namanya kenapa hujan disebut soib? Ya karena dia turun kan. Turun dari langit, dari atas. As-sahab. Nah, makna langit ini adalah sahab, awan. Karena sebetulnya sama itu kan langit itu yang ada di atas kita itu sama. Ya. Karena memang hujan turun dari awan. Ya. Fihi padanya ayat as-sahab. Ya. Jadi pada awan itu. Zulumat ada kegelapan mutaka sifah ya. Kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Waradun dan juga ada petir. Wa huwal malaku. Dia adalah malaikat muwakkalubihi. Ya, yang ditugaskan dengannya wakila sautuhu. Ya, dan juga ada yang mengatakan itu adalah suaranya. Nah, jadi memang ini ada pendapat dalam tafsiran Ra'dun itu kan petir ya. Nah, jadi ada yang menafsirkan dia itu justru malaikat. Ra'dun itu malaikat. Ada juga yang mengatakan suaranya, suara malaikat. Ya. Tapi yang justru yang lebih tepat, yang lebih kuatnya ya dia petir aja. Petir. Wabarkun lama anu sautihi. Ya, barkun itu kan kilat ya. Di percikan suaranya. Tadi suara petir itu ada percikannya.
Jadi kilat. Kilat itu kan dia muncul ya apa namanya beriringan kan dengan petir ya. Karena dia percikannya. Alladzi yanziruhu bihi. Ya, yang apa namanya memberi peringatan dengannya ya yanziruhu bihi. Ya ja'aluna mereka menjadikan ay ashabus syaib jadi orang-orang yang terkena hujan itu asabi'ahum jari-jari mereka ya ay anamilahum maksudnya ruas jari anamil. Kalau asobi itu kan dari ujung sampai sini ini namanya asobi. Isba ya apa mufradnya asobi kan jamaknya. Ya. Nah, ketika disebutkan mereka memasukkan jari mereka, itu kan tidak semuanya jari bisa masuk. Tapi maksudnya anamil. Nah, anamil itu unmulah, itu ruasnya aja segini. Jadi ketika orang memasukkan jari ke telinga, kan yang masuk cuma segini kan, nggak mungkin semua. Ya. Nah, ini juga termasuk kajian mubalaghah juga ya. Jadi disebutkan jari secara keseluruhan, maksudnya adalah sebagiannya. Nah, ini juga majas juga ya. Majas apa mursal ya alaqohnya itu apa namanya kuliah ya jadi disebutkan seluruhnya maksudnya adalah sebagian disebutkan seluruhnya maksudnya sebagian ya, jadi itu anamilahum fi adanihim di telinga-telinga mereka minasoik maksudnya min ajri min di sini berarti min taklil jadi karena alasan. Jadi mereka kenapa mereka memasukkan jari mereka ke tangan mereka? Karena takut, ya karena apa takut sawaik suara yang keras. Sidati sautir ra'di, suara petir yang keras. Ya li Allah yasmauha agar mereka tidak mendengarnya ya hadaro itu maknanya haufa takut mati. Jadi mereka takut mati ya karena mendengar suara petir yang keras itu. Ya, min samaiha karena mendengarnya. Kadzalika haulai begitu juga mereka. Nah, ini baru kemudian menjelaskan persamaannya dengan orang munafik ini apa? Persamaannya dengan orang munafik, idza nazalal Qur'anu wa fihi dzikrul kufri al-musyabbahi bidzulumat. Di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan tentang kekafiran yang diserupakan dengan kegelapan. Ya, wal wa'id alaihil musyabbah bil ra'di dan ancaman padanya ya diserupakan dengan petir. Jadi perumpamannya itu ya. Jadi ketika turun Al-Qur'an disebutkan kekafiran ya itu ibarat apa kegelapan tadi itu ya ketika hujan. Lalu ada ancaman ya di dalam Al-Qur'an itu. Ancaman kepada orang-orang kafir ya dengan siksaan neraka. Nah, ketika disebut ancaman itu ibarat petir bagi mereka. Wal hujajil bayina al musyabbaha bil baroki dan hujah-hujah yang jelas yang diserupakan dengan kilat. Ya, jadi ada ancaman yang keras neraka itu ibarat petir, lalu ada hujah-hujah yang kuat ya yang menunjukkan kebenaran apa yang Allah sampaikan, kebenaran tentang keesaan Allah, kebenaran tentang hari akhir ya dan seterusnya tentang keimanan. Nah itu ibarat kilat, ya, ibarat kilat. Yasuduna adzanahum menutupi telinga mereka li alla yasmauhu ya agar mereka tidak mendengarkannya fayamilu ilal imani lalu mereka menjadi condong kepada iman. Jadi maksudnya kalau mereka mendengarkan mereka jadi beriman. Maka mereka menutup tidak mau mendengar. Padahal mereka kan mendengarkan ayat itu. Yang namanya hidup di tengah-tengah orang-orang muslim kan ikut sholat juga. Ketika sholat ya mau tidak mau dengar ayat Quran dibacakan. Nah, ketika ayat itu dibaca itu ibarat petir bagi mereka, bagi orang-orang munafik. Ya.
Makanya orang munafik itu disebutkan kan oleh Rasulullah, dia berat untuk melaksanakan apa? Sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Kalau sholat maghrib enggak, sholat subuh rasa, gitu kan? Nah, karena di zaman Nabi kan belum ada lampu, ya kan? Jadi sholat subuh, sholat isya itu masih gelap. Kalau dalam kondisi gelap, buat apa orang-orang munafik sholat? Karena orang munafik sholat itu supaya kelihatan oleh Nabi aja. Yurauna nasa kan, ria, supaya dilihat orang-orang munafik itu. Kalau gelap, ya nggak kelihatan ngapain. Hanya mereka malas buat. Dan mereka tidak zikir, layat kurun Allah illa qalila. Cuman Allahu Akbar doang di lisan. Allahu Akbar itu. Zikirnya juga sedikit. Setelah itu nggak ada. Mereka zikir mengingat Allah itu tidak ada. Nah, jadi ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Quran yang di sana ada ancaman-ancaman neraka, itu ibarat petir bagi mereka. Ya, mereka menutupi ya telinga mereka, tidak mau mendengar. Watarki dinihim, dan meninggalkan agama mereka, wa huwa indahum maut, dan itu ibaratnya kematian. Jadi kalau mereka justru malah masuk Islam dengan sebenarnya, itu jadinya ibarat kematian bagi mereka. Ya, wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi ya orang-orang kafir ilman wa qudratan fala yakutuna, baik dengan ilmu dan juga kekuasaannya, ya maka mereka tidak luput ya dari Allah, ya tidak luput dari pengetahuan Allah, dari kekuasaan. Ya, jadi apa yang dilakukan, makanya di sini kenapa disebut wallahu itu bil kafirin, kan ini sedang menjelaskan orang munafik. Tapi kenapa bil kafirin? Iya, karena orang munafik itu hakikatnya orang kafir. Hanya pura-pura doang di mulut, sedangkan sebetulnya dia termasuk orang kafir. Makanya ketika disebut orang kafir itu lahum azabun azim, kan? Bagi orang kafir itu azabun azim, azab yang besar. Sedangkan bagi orang munafik azabun alim, azab yang pedih. Tapi azab yang pedih itu sebetulnya tambahan dari azabun azim, karena mereka juga dapat azabun azim. Ditambah dengan azabun alim yang sebagai balasan bimakamiat dibuntan. Jadi sebut makanya mereka lebih parah siksaan dibanding orang-orang kafir yang terang-terang. Makanya orang munafik itu innal munafikina fidarkil asfali minanna, paling bawah, paling, jadi lebih berat lagi siksaan. Kenapa? Karena dua. Kalau orang kafir mah cuma kekafiran aja ya. Tapi kalau orang munafik dua, kekafiran ditambah berdosa, berpura-pura masuk Islam. Gitu. Jadi sebetulnya orang munafik itu termasuk orang kafir juga, hanya yang berpura-pura. Ya, sampai di situ dulu mungkin ya. Kalau ada yang bertanya, silakan. Ya, kalau yang dibahas di ayat ini munafiknya munafik i'tiqadi. Munafik secara keyakinan, tidak. Karena munafik ada dua ya, ada munafik i'tiqadi, ada amali. Kalau amal itu ya amalan-amalannya, dia amalan-amalan orang munafik, tapi kadang dilakukan juga oleh orang Islam. Seperti ayatul munafiki itu kan, salah satu apabila ida hadasa kadzaba, apabila berbicara dusta, wa ida wa ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari, wa ida tumina, bila diberi amanah dia hianat. Itu kan orang muslim juga ada yang melakukan itu. Apakah dengan melakukan amalan itu dia jadi munafik terus bidarkil asfali minannar? Ya kan tidak, itu hanya amali saja. Artinya secara amalan orang itu melakukan amalannya orang munafik, walaupun hatinya dia beriman. Nah, jadi harus membedakan juga. Ya, jadi ada dua. Ya.
Silakan kalau iya masih panjang. Oh sebenarnya satu lagi ya itu tangguh ya satu ayat lagi ya, sampai ayat 20 ya. Mau diselesaikan aja satu ayat lagi. Aku pikir ya kado itu ya kerubu dekat ya hampir. Barku ya kilatan itu apa kilat itu ya tofu absorohu ya huduha bisurah. Jadi menyambar ya menyambar penglihatan mereka. Nah, ya tofu itu maknanya ya huduha bisuratin mengambil dengan cepat. Yang namanya nyambar itu kan cepat mengambilnya itu. Jadi dengan kilat itu jadi menghilang, jadi mereka jadi buta. Hampir saja jadi kalaulah Allah berkehendak. Kulama adza'a lahum masyauqi setiap kali menerangi ya bagi mereka berjalan aifi dau'ihi dalam cahayanya wa idza adlama alaihim qom apabila gelap mereka berdiri maksudnya diam. Tamsilun sebagai perumpamaan li izaaji ma fil Qur'ani minal hujazi ya bagi mengganggunya jadi mengganggunya apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa hujah-hujah terhadap hati mereka berupa ya itu wa tasdiqahum dan membenarkannya mereka lima sami'u fihi kepada apa yang mereka dengar mimma yuhibun ya dari apa yang mereka sukai ya wa wuqufuhum amma yakrahun dan diamnya mereka dari apa yang mereka tidak sukai. Ya, jadi Al-Quran ini mengganggu hati mereka, gitu ya. Karena di sana ada hujah-hujah yang sebetulnya bisa membuat mereka beriman, gitu ya. Tapi mereka tidak mau menerimanya. Ya, nah, apa persamaannya ketika disebut ketika menerangi mereka jalan, ya, ketika gelap mereka diam. Nah, ini maksudnya ya oleh Imam Suyuti jelaskan yaitu mereka mau mengamalkan amalan dalam Islam, ajaran dalam Islam yang mereka sukai aja. Kalau yang menguntungkan mereka mau lakukan, tapi kalau yang mereka tidak sukai, mereka tidak mau lakukan. Yang berat-berat, makanya jihad nggak mau. Makanya dengan adanya syariat jihad itu untuk memisahkan orang-orang yang imannya murni benar dengan orang munafik. Adanya syariat jihad karena orang munafik nggak mau jihad karena berat. Taruhannya kan mati, sedangkan mereka takut mati. Adapun yang menguntungkan ketika berhubungan dengan sodako, dengan harta, gitu. Mereka semangat. Nah, itu ciri orang munafik. Jangan sampai kita ikut terlibat dalam amal-amal Islam, ya, dalam aktivitas-aktivitas dakwah, ya hanya yang menguntungkan saja. Di lahan basah saja. Gitu. Pas lahan kering nggak mau. Nah, itu ternyata ciri orang munafik. Gitu. Kan ada ya kayak gitu. Dipikir dulu nih, kira-kira menguntungkan gini. Nah, jadi yang dipikirkan itu keuntungan materi saja. Padahal ada yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu keuntungan pahala, keuntungan nanti buat di akhirat. Jadi itu yang harus dikejar. Itu adapun soal materi mah itu mengikuti lah. Itu kejar dulu keriduan Allah, akhirat. Wabtagi bima Allah darul akhirah, ya. Adapun nanti dunia dia ngikuti walatansa nasibaka mina dunia itu mah nuturkeun bukan dijadikan tujuan utama ya. Kalau kata guru-guru saya dulu di pesantren seperti orang yang sedang apa namanya di sawah gitu ya, mengelola sawah gitu. Terus belut. Nah, belut mah canda gitu. Kan tapi kan tujuannya sedang menggarap sawah. Ya, jangan malah kemudian kalahkan dengan belut gitu. Gitu. Jadi ibaratnya seperti itu. Kita dakwah tujuannya untuk mengejar keridhaan Allah gitu. Lillahi ta'ala.
Ya, ketika ada belut ya kan apa ya ambil aja. Ketika ada keuntungan materi, tapi bukan jadi tujuan utama. Nah, ternyata orang munafik mah tidak begitu. Justru materi yang dikejar, yang menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, mah kamu dia. Gitu ya. Walau Allah, kalau Allah berkehendak la dhahaba bisami. Saya akan menghilangkan pandangan mereka bimakna asma'i. Jamak ya asma'i pendengar. Wa absarihim dan penglihatan mereka az-zahira yang nampak kama dhahaba bil batina sebagaimana menghilangkan secara batin. Ya, kalau mereka tidak melihat itu maksudnya melihat dengan mata batin ya basiro. Karena tadi tidak menerima kebenaran. Tapi kalau mata fisik kan mereka melihat. Pendengaran fisik mereka bisa. Nah, kalau Allah berkehendak, Allah hilangkan juga itu pendengaran dan penglihatan secara fisiknya. Kalau Allah berkehendak. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in syaa. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu qadirun ya yang Dia kehendaki. Nah, sebetulnya penambahan kata syaa ini juga oleh para ulama ya apa namanya? Katakan tidak perlu karena Allah berkuasa atas segala sesuatu, nggak usah dibatasi kalau Dia berkehendak. Berkuasa atas segala sesuatu. Wa mithluhu idhabu matir dan seperti itu juga menghilangkan ya apa yang disebutkan. Jadi Allah Maha Kuasa, termasuk juga tadi berkuasa untuk menghilangkan pendengaran dan penglihatan. Gitu ya. Baik, cukup ya nampaknya di belahan Indonesia yang lain sudah mulai azan. Syukran ala ikhwanikum. Qulu qali hada, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.